Bab 648 banding 648. 50 buah. Kristal Viresos. Kenapa kamu tidak pergi dan merampok kami? Xiong Hui segera melompat. Ini hanya menuntut harga selangit. Mungkinkah orang ini tidak tahu betapa berharganya kristal Viresos? Tetapi dengan Ye Yuan membuka mulutnya di sini, mata Xiong Hui menjadi waspada juga. Berantakan begitu lama, Ye Yuan ini masih membidik kristal Viresos. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, jika aku memiliki kekuatan tier 5, atau bahkan tier 6 sekarang, aku secara alami tidak memerlukan kristal Viresos. Lupakan saja, lupakan saja. Karena kau merasa aku sedang merencanakan Viresosmu. Kristal, maka ambil saja karena aku tidak pernah mengatakannya. Ayo pergi. Petik 2. Xiong Hui tercengang oleh Ye Yuan dan tidak bisa membedakan kebenaran dari yang salah sama sekali. Melihat bahwa Ye Yuan akan pergi, dia buru-buru menghentikan Ye Yuan. Adik kecil, jangan pergi. Adikku, jangan pergi. Masalah ini, aku juga tidak bisa membuat keputusan. Aku perlu meminta tuan muda kita membuat panggilan terakhir. Bagaimana, kecil saudara melakukan perjalanan kembali ke klan dengan saya? Petik 2. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, nah, aku bergegas untuk wilayah klan Tiger Dark Vian untuk masalah mendesak. Katakanlah selamat tinggal di sini. Seperti yang dia katakan, Ye Yuan benar-benar membawa Yu Xin dan Yu Xi dan pergi tanpa memalingkan kepalanya. Tidak peduli bagaimana Xiong Hui berteriak, dia tidak lagi berbalik. Xiong Hui menyaksikan pandangan jauh Ye Yuan, menggertakkan giginya, dan berkata kepada seorang bawahan, kamu pergi dan awasi ketiga orang itu. Pastikan untuk tidak kehilangan mereka. Aku akan segera melapor kepada Tuan Muda. Jika itu sedikit saudara benar-benar dapat menyembuhkan racun, maka dia akan menjadi penyelamat Viresos True di perbear klan kami. Petik 2. Kakak Ye Yuan, apakah kita benar-benar pergi begitu saja? Yusu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bisa merasakan bahwa Ye Yuan pasti sangat tertarik pada Viresos Crystal itu. Kalau tidak, dia tidak akan bertele-tele dengan beruang besar itu. Tapi dia tidak pernah mengira Ye Yuan benar-benar pergi. Bukankah ini akan dilewatkan oleh Viresos Crystals dengan kesempatan sempit? Dasar bodoh. Tuan Ye sedang melonggarkan antrean untuk lebih mudah masuk nanti. Yusin jelas berpikir lebih dalam dari Yusu dan merasakannya sejak lama. Ye Yuan tidak keberatan dan berkata sambil tersenyum, jika aku berperilaku terlalu rajin, beruang-beruang bodoh besar itu akan merasa bahwa aku memiliki motif lain. Tetapi jika aku berperilaku seperti itu tidak bernilai satu pandangan pun, mereka pasti akan merasa bahwa aku benar-benar memiliki kemampuan. Kepala klan mereka terkena racun api. Jika itu tidak dihapus, itu akan menjadi seperti belatung pengganggu tulang, membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Pada saat itu, klan beruang akan dalam bahaya. Oleh karena itu, mereka pasti akan datang dan menemukan saya. Petik 2. Yusu membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan pandangan memuja, kakak besar Ye Yuan luar biasa. Untuk benar-benar bahkan menyimpulkan apa yang dipikirkan beruang-beruang bodoh besar itu. Ye Yuan tidak bisa menahan keringat ketika mendengar itu. Apa itu apa? Jika dia bahkan tidak bisa bersekongkol melawan beruang-beruang bodoh besar ini, maka bukankah dia juga akan terlalu bodoh? Selain itu, ini tidak dianggap sebagai skema, kan? Kristal Viresos itu hanyalah biaya konsultasi untuk mengobati penyakit, masing-masing mengambil apa yang mereka butuhkan. Hanya saja beruang besar bodoh itu terlalu padat. Mengatakan terlalu langsung dengan mereka, sebaliknya mereka akan meningkatkan kewaspadaan. Beberapa orang hanya berbicara ketika beberapa tokoh memblokir jalan dari 3 orang dengan swoosh. Dari harapan Ye Yuan, Xiong Tai ini benar-benar terlihat tampan dengan fitur yang dipahat dengan baik, sama sekali tidak sesuai dengan namanya. Adik kecil, ini adalah tuan muda keluarga kami, di sampingnya, Xiong Hui memperkenalkan. Xiong Tai menggenggam tangannya dan berkata, Brother Ye, Xiong Hui telah sangat tersinggung sebelumnya. Saya harap Brother Ye dapat cukup murah hati untuk memaafkan. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, hanya kesalahpahaman. Tidak ada salahnya. Kita bertiga masih harus bergegas dengan perjalanan kita. Kita harus menyusahkan Tuan Muda Xiong Tai untuk membuat jalan. Xiong Tai buru-buru berkata, bolehkah saya bertanya pada Brother Ye apakah Anda benar-benar dapat mengobati racun api klan Het? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, terlepas apakah aku bisa mengobatinya atau tidak, apakah Tuan Muda Xiong Tai masih punya alternatif lain? Aku masih mengatakan kalimat yang sama, ingin aku mengambil tindakan, harus ada 50 buah kristal Viresos, bukannya aku meminta harga yang tidak masuk akal.
Tapi untuk ingin menghilangkan racun api, seseorang harus memiliki Viresos Crystals. Jika kalian tidak bisa berpisah dengannya, maka ambillah karena aku tidak pernah mengatakannya. Xiong Tai buru-buru berkata, selama itu bisa mengobati racun api klan Het, jangan bicara tentang 50 potong, bahkan 80 potong juga baik-baik saja. Ye Yuan melirik Xiong Tai dan berkata dengan anggukan, baiklah, kesepakatan. Namun, 50 buah kristal Viresos harus diberikan kepadaku terlebih dahulu. Ye Yuan mengikuti Xiong Tai ke kamp utama klan beruang. Tak lama, Xiong Tai menempatkan 50 buah batu kristal kuning cerah di depan Ye Yuan. Melihat kristal Viresos ini, Xiong Tai merasakan dagingnya juga terluka. Penambangan kristal-kristal Viresos ini tidak mudah. Menjelang waktu 1 tahun, klan beruang mereka juga baru saja mengekstraksi 2 hingga 300 keping. Klan Het sendiri sudah menggunakan 100 potong. Apa yang tersisa di klan sekarang juga hanya 70 hingga 80 potong. 80 buah yang dia katakan pada Ye Yuan sebelumnya sudah semua stok yang ada di klan. Brother Ye, 50 keping Viresos Crystals, aku sudah memberikannya padamu. Aku ingin tahu kapan Brother Ye dapat membantu klan Het menghilangkan racun. Kata Xiong Tai. Sebenarnya, dia masih sangat meragukan Ye Yuan. Setelah semua, Ye Yuan hanya memiliki budidaya tier 4. Kalau bukan karena Xiong Hui yang mengatakan bahwa kekuatan tempur Ye Yuan sangat mencengangkan, jauh melebihi ahli tier 5 biasa, apalagi, bahkan memiliki garis keturunan ras naga, Xiong Tai tidak akan mengambil risiko ini juga. Meski begitu, Xiong Tai masih dijaga terhadap Ye Yuan dan sudah meletakkan pengepungan ketat di klan. Jika Ye Yuan hanya datang untuk menipu kristal Viresos, dia akan membunuh Ye Yuan tanpa ampun. Xiong Tai tidak bisa memikirkan cara apapun sekarang, dan hanya memilih untuk mempercayai Ye Yuan dalam ketidakberdayaannya. Para dukun di klan telah berkumpul bersama selama beberapa hari dan memeriksa banyak catatan. Tapi tidak ada yang bisa menghilangkan racun api sama sekali. Ye Yuan mengambil sepotong Viresos kristal dan berkata sambil tersenyum, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Tunggu sampai setelah aku memperbaiki semua kristal Viresos ini, maka aku bisa mengambil tindakan. Ekspresi Xiong Tai sedikit gelap ketika dia berkata, saudara Ye tidak bercanda. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu sampai Anda memperbaiki semua kristal Viresos ini? Pada saat itu, bukankah klan kepala akan disiksa sampai mati oleh api ini, racun? Lebih jauh lagi, klan naga banjir ungu melotot seperti macan yang merana dan tidak akan memberi kita waktu yang lama sekali. Petik 2. Xiong Tai tidak bisa disalahkan karena menjadi bermusuhan. Xiong Zhan memurnikan kristal Viresos ini, itu pada dasarnya sepotong setiap 3 hari. Pada saat Ye Yuan selesai memperbaiki semua 50 buah kristal Viresos ini, bukankah itu membutuhkan waktu beberapa bulan? Selain itu, memurnikan kristal Viresos ini memiliki racun api. Dengan kekuatan Ye Yuan, 50 buah sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Pada saat itu, sudah terlambat. Ye Yuan tidak menjawab Xiong Tai. Dengan ringan mendukung kristal Viresos di telapak tangannya, bunga lotus merayap keluar dari telapak tangannya. Bunga lotus ini tepatnya adalah sandal api lotus pembersih. The Cleansing Sandal Flame Lotus melihat Viresos kristal segera seperti disuntikkan dengan stimulan, langsung terjerat. Di bawah tatapan heran Xiong Tai, Viresos kristal berwarna kuning cerah memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sepanjang jalan sampai menjadi sepotong batu tua polos. Ternyata Brother Ye menginginkan kristal Viresos ini sebenarnya untuk memupuk api esensi. Hanya saja proses menyerap semacam ini, dapatkah saudara Ye menahannya? Xiong Tai berkata dengan terkejut. Kekuatan Viresos di Viresos Crystals sangat tirani. Bahkan jika seorang ahli tingkat 6 memperbaiki, dia harus sangat berhati-hati juga. Sesaat kecerobohan dan seseorang akan merusak meridian mereka. Tapi Ye Yuan tidak menerima ini sama sekali. Menggunakan kurang dari 15 menit untuk memperbaiki seluruh bagian Viresos Crystal, apakah ini berbeda dari mencari kematian? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Xiong Tai yakin. Ye ini secara alami tidak akan memperlakukan hidupnya sendiri sebagai lelucon. Aku ingin kristal Viresos ini justru demi membiarkan esensi api maju. Dan menghilangkan racun api kepala klan juga membutuhkan meminjam kekuatan api esensi tier 5. Dengan ini, apakah pikiran Tuan Muda telah tenang? Petik 2. Bab 649. Xiong Tai secara alami tidak memiliki apapun untuk merasa khawatir. Dia keluar dari kamar Ye Yuan sepenuhnya puas dan menginstruksikan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk datang dan mengganggu Ye Yuan. Tentu saja,
Pengepungan ketat yang ditetapkan sebelumnya, dia tidak ingat itu. Sebagai tuan muda, kecerdasan Xiong Tai jauh lebih baik dibandingkan dengan Xiong Hui. Tanpa melihat kelinci, mengapa dia melepaskan elang? Setelah Xiong Tai pergi, Ye Yuan mulai membiarkan cleansing sandal Secret Flame menyerap kekuatan sumber api. Ye Yuan adalah seorang ahli dalam bermain api. Kecepatan dia menyerap kekuatan sumber api sama sekali bukan apa yang Xiong Zhang bisa dibandingkan. Pada dasarnya, dia bisa selesai menyerap sepotong Viresos Crystal kira-kira setiap 15 menit atau lebih. Pada tingkat kecepatan menyerap ini, secara logis, racun api akan menyala sangat cepat. Tapi bagi Ye Yuan, ini sama sekali bukan masalah. Ye Yuan telah menyempurnakan kayu magnetisme asal magnet dan sudah kebal terhadap 100 racun. Bahkan jika dia tidak memiliki origin spiritism spirit wood, memurnikan racun api juga hanya sesuatu yang menghabiskan sedikit usaha. Jika Ye Yuan bisa dikorosi oleh racun api kecil, maka dia, seorang kaisar alkimia, juga akan menjadi sia-sia. The Cleansing Sandal Flame Lotus dengan rakus menyerap kekuatan sumber api. Auranya menjadi semakin kuat. Awalnya, hanya ada 4 kelopak pada Lotus Flame Sandal Api. Tetapi pada saat ini, kelopak kelima saat ini samar-samar terlihat. Inilah ciri khasnya yang berkembang menjadi tier 5. Di seluruh ruang rahasia, cahaya halo kuning pucat tersebar. Selain itu, ada kecenderungan semakin berkembang. Tiba-tiba, cahaya yang sangat menyilaukan memenuhi seluruh ruang rahasia, bersinar sampai orang tidak bisa membuka mata mereka sama sekali. Ketika cahaya memudar, Ye Yuan tahu bahwa Cleansing Sandal Flame Lotus akhirnya naik pangkat. Setelah naik pangkat, Cleansing Sandal Flame Lotus datang ke telapak tangan Ye Yuan dengan sedikit kilatan. Hanya untuk melihatnya membungkuk sedikit pada Ye Yuan. Sikap itu sebenarnya seperti berterima kasih pada Ye Yuan. Ye Yuan memiliki telepati dari hati ke hati dengan Cleansing Sandal Flame Lotus sejak lama dan secara alami tahu apa artinya itu diungkapkan. Tidak perlu seperti ini. Kamu dan aku sudah lama menjadi seseorang. Aku secara alami tidak akan meninggalkanmu dan pergi. Membantumu naik pangkat juga merupakan janji yang kuberikan padamu saat itu. Sekarang, itu juga bisa menjadi dianggap memenuhi janji. Di masa depan, jika ada kesempatan, saya secara alami akan membantu Anda untuk melangkah lebih jauh. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. The Cleansing Sandal Flame Lotus adalah objek psikis. Saat itu, ketika lotus api sandal pembersihan ditundukkan dengan Ye Yuan hanya memiliki budidaya realem kondensasi roh. Dan sekarang, beberapa tahun telah berlalu. The Cleansing Sandal Flame Lotus sebenarnya tidak bisa mengikuti jejak Ye Yuan. Itu selalu sedikit khawatir bahwa Ye Yuan akan meninggalkannya. Meskipun tidak memiliki kecerdasan manusia, mengikuti Ye Yuan begitu lama, nalurinya mengatakan bahwa mengikuti Ye Yuan akan memiliki pertemuan yang berbeda. Pada kenyataannya, kecepatan evolusi sandal api beberapa tahun ini jauh lebih cepat daripada mengolahnya sendiri. Waktu 2 hingga 3 tahun yang singkat dan itu berkembang dari api esensi tier 4 menjadi api esensi tier 5. Jika Cleansing Sandal Flame Lotus perlahan-lahan berevolusi sendiri, itu mungkin bahkan tidak dapat menyelesaikan berevolusi dalam beberapa dekade hingga 100 tahun. Oleh karena itu, hubungan ketergantungannya dengan Ye Yuan sudah sepenuhnya beralih posisi, menjadi itu melekat sepenuhnya pada Ye Yuan. Cleansing Sandal Flame Lotus saat ini sudah tidak bisa melakukannya tanpa Ye Yuan. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Cleansing Sandal Flame Lotus kaget sedikit gemetaran, seolah-olah menahan diri dari melompat dengan gembira. Jika bukan karena memiliki bentuk bunga lotus, Ye Yuan bahkan akan merasa bahwa ini adalah anak kecil. Penemuan ini tanpa sengaja mengejutkan Ye Yuan. Mungkinkah? Cleansing Sandal Flame Lotus, lepaskan Cleansing Sandal Secret Flame. Ye Yuan berkata kepada Cleansing Sandal Flame Lotus. The Cleansing Sandal Flame Lotus segera menghembuskan seikat api, menakuti Ye Yuan sampai dia melangkah mundur dengan segera, hampir membakar alisnya ke arang. Bersihkan Sandal Flame Lotus, terbang satu putaran di sekitar ruang rahasia. Ye Yuan berkata lagi. Memang, pembersih Lotus Flaming Sandal mulai terbang di sekitar ruang rahasia dengan sangat patuh. Setelah itu, Ye Yuan mencoba beberapa perintah lagi. The Cleansing Sandal Flame Lotus benar-benar menyelesaikannya tanpa kecuali. Penemuan ini membuat Ye Yuan terkejut. The Cleansing Sandal Flame Lotus setelah naik pangkat sebenarnya membuka kunci kecerdasan. Meskipun kecerdasan saat ini masih sangat lemah, tanpa keraguan, itu benar-benar melahirkan kecerdasan. Di masa lalu, meskipun Ye Yuan bisa mengendalikan Cleansing Sandal Flame Lotus,
Itu karena dia memperbaiki cleansing sandal Flame Lotus dan nyala api seperti pelayannya yang harus melakukan hal-hal sesuai dengan perintahnya. Tapi barusan, Ye Yuan tidak menyebarkan nyala api. Dia hanya menggunakan kata-kata untuk berkomunikasi dengan Lotus Flame Sandal Api Cleansing, dan Lotus Flame Sandal Api sepenuhnya memahami perintahnya. Ini menunjukkan bahwa Lotus Flame Sandal Pembersih sudah memiliki kesadaran sendiri. Ye Yuan secara alami tahu bahwa api esensi dapat melahirkan kecerdasan di bawah peluang keberuntungan yang kebetulan. Tapi itu membutuhkan pertemuan kebetulan yang sangat menantang dari surga. Sebagian besar api esensi tier 9, meskipun kekuatannya menantang surga, hanyalah sebuah mesin pembunuh atau pemurnian pil juga. Mereka tanpa kecerdasan. Ye Yuan tidak berpikir bahwa dia membantu cleansing sandal Flame Lotus berevolusi sebenarnya membiarkannya memiliki kecerdasan. Api esensi dengan kecerdasan dan api esensi tanpa kecerdasan adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Esensi api dengan kecerdasan akan mengolah secara sadar, sama seperti manusia, dan tidak sepenuhnya bergantung pada naluri. Dengan cara ini, kecepatan kultivasi akan meningkat pesat, dan kecepatan evolusi juga akan semakin cepat. Alam surgawi dan ratusan juta dunia kecil, jumlah api esensi yang mereka miliki terlalu banyak untuk dihitung. Tetapi hanya sedikit sekali api esensi yang dapat berkembang dengan sukses. Dan sebagian besar dari api esensi semuanya akan menghilang antara langit dan bumi pada akhirnya. Meskipun cleansing sandal Flame Lotus adalah keberadaan yang menonjol di antara kebakaran esensi tier 4, tanpa rajin Ye Yuan memelihara beberapa tahun ini, hasil akhirnya juga hanya akan kembali ke alam. The cleansing sandal Flame Lotus yang melahirkan kecerdasan membuat Ye Yuan sangat terkejut. Dia hanya merasa bahwa dengan kondisi saat ini, peluang mendapatkan esensi api baru lagi sangat rendah. Oleh karena itu, ia fokus pada pengasuhan selama ini, berharap untuk memelihara sandal Flame Lotus pembersih menjadi tier 5. Dia tidak menyangka bahwa dengan penaburan yang tidak disengaja, cleansing sandal Flame Lotus sebenarnya membuka kunci kecerdasannya sendiri. Hehe, karena kamu sudah membuka kunci intelijen, maka kamu akan menjadi api esensi vitalku di masa depan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan dipanggil Firi. Aku harap kamu akan melahirkan roh primordial segera dan mencapai tubuh roh primordial. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Kelopak nyala sandal api pembersih dibuka dan ditutup. Jelas, itu sangat senang dengan kata-kata Ye Yuan. Ketika esensi api membuka kunci kecerdasan, setelah berevolusi ke tahap tertentu, itu akan melahirkan semangat primordial. Roh primordial ini mirip dengan jiwa surgawi manusia, sedangkan tubuh utama nyala api akan setara dengan tubuh fisik. Pada saat itu, cleansing sandal Flame Lotus akan kira-kira sama dengan manusia. Selain itu, ia juga memiliki kesempatan untuk menyerang alam dewa. Di era surgawi Dao, meskipun contoh api esensi menjadi dewa sedikit, itu juga bukan tanpa. Selain itu, begitu api esensi menjadi dewa, kekuatan-kekuatan mereka tidak terbayangkan. Bagi Ye Yuan, cleansing sandal Flame Lotus yang menjadi esensi vitalnya tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Kekuatan memurnikan sandal Secret Flame yang kuat adalah bantuan terbesar seorang alkemis. Setelah berevolusi menjadi api esensi tier 9, itu mungkin tidak terbayangkan, benar-benar api esensi yang dirindukan semua alkemis bahkan dalam tidur mereka. Ayo, karena kamu sudah maju, mari kita pergi dan menghilangkan racun untuk kepala klan beruang itu. Tidak ada yang lebih cocok daripada menggunakan kekuatan pemurnianmu untuk mengobati racun api. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Mengenai racun api Xiongzan, jika bukan karena dia memiliki keberadaan seperti Lotus Flaming Sandal Flan, Ye Yuan benar-benar akan bingung apa yang harus dilakukan. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, dia tidak mungkin memperbaiki pil obat tier 6 juga. Tetapi dengan kekuatan pemurnian yang hebat dari cleansing sandal Flame Lotus, itulah sebabnya Ye Yuan berani menjamin ini. Ketika Ye Yuan keluar, Xiong Tai sudah menunggu lama di luar. Melihat Ye Yuan keluar begitu cepat, Xiong Tai juga sedikit terkejut. Ini hanya kurang dari 1 hari, dan dia sudah selesai memurnikan banyak kristal Viresos. Bab 650-650. Kakak Ye, bisakah kita mulai? Melihat Ye Yuan, Xiong Tai berpikir apakah dia lucu atau tidak, untuk benar-benar menempatkan taruhan seperti itu pada bocah ini yang bahkan belum mencapai tier 5. Ye Yuan mengangguk dan berkata, kita bisa mulai kapan saja. Ini, saudara Ye baru saja menyerap kristal Viresos. Apakah kamu tidak akan beristirahat sebentar? Xiong Tai agak curiga sekarang apakah Ye Yuan benar-benar memperbaiki kristal Viresos itu, atau dia menyimpannya sendiri.
Memperbaiki 80 buah kristal Viresos dalam sehari, apakah ini omong kosong belaka? Bahkan jika kecepatan Ye Yuan benar-benar secepat itu, mungkinkah dia tidak peduli dengan racun api? Mungkinkah dia tidak peduli dengan kekuatan sumber api tirani? Ye Yuan baru saja akan berbicara ketika Xiong Hui berlari dengan bingung dan berkata, "Tuan muda, semuanya buruk." Klan Naga Banjir Ungu tampaknya telah menemukan sesuatu. Si Feng telah membawa klan Naga Banjir Ungu dan bergerak keluar penuh kekuatan, menuju wilayah kita. Petik 2. Ekspresi Xiong Tai berubah drastis ketika dia mendengar itu dan buru-buru berkata kepada Ye Yuan, "Kakak Ye, aku akan membawamu untuk melihat kepala klan segera. Harapan Viresos Gayung sejati beruang klan kita semua ada di tanganmu. Kuharap kau menang, menipu saya." Petik 2. Ye Yuan tidak menunjukkan banyak kejutan ketika dia mendengar berita ini. Meskipun pikiran Xiong Tai lebih tajam daripada pikiran Xiong Hui, pada akhirnya dia tetaplah seorang yang bodoh. Poin ini, tinta bisa dilihat dari pengaturannya setelah Xiong Zhan diracun. Klan Naga Banjir itu secara bawaan berbahaya dan skeptis. Klan Beruang memiliki banyak gerakan mencurigakan, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kejadian sama sekali. Pada saat ini, Xiong Tai sudah tidak punya waktu untuk ragu. Dia hanya bisa mempertaruhkan semua harapan pada Ye Yuan. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar penipu hebat, dia harus mencubit hidungnya dan mengakui apa yang harus dilakukan. Dan harga jika gagal adalah nyawa semua klan beruang mereka. Si Feng adalah kepala klan Naga Banjir Naga Ungu, yang kekuatannya setara dengan Xiong Zhan. Jika Xiong Zhan tidak dapat memulihkan kekuatannya, maka klan beruang hanya memiliki jalur kehancuran yang bisa mereka jalani. Tuan muda Xiong Tai, yakinlah. Serahkan kepala klan kepadaku, kata Ye Yuan dengan dingin. Xiong Tai mengangguk dan berkata, "Xiong Hui, pergi dan undang penatua pertama. Setelah aku membawa Brother Ye untuk melihat klan Het, kami akan pergi dan menghentikan si Feng bersama kalian." Kekuatan klan beruang jauh lebih kuat daripada Jade Face Fairy Fox Clan. Tidak hanya mereka memiliki kepala klan tingkat 6 tahap awal puncak, mereka bahkan memiliki penatua pertama tingkat 6 tingkat awal. Kecuali, penatua itu tidak ikut campur dengan urusan duniawi. Masalah-masalah di klan pada dasarnya semua diserahkan kepada Xiong Tai untuk dikelola. Melihat Xiong Tai menginstruksikan ini, Ye Yuan buru-buru berkata, "Tuan muda Xiong Tai, Anda tidak boleh." Apa arti kata-kata saudara Ye? Xiong Tai berkata dengan terkejut. Ye Yuan berkata, "Tuan muda tidak boleh berpenampilan seperti menghadapi musuh besar, dan juga jangan mengundang penatua pertama Anda untuk keluar dari masa pensiun. Selama Anda membiarkannya memperhatikan perkembangan situasi sama sekali-kali akan dilakukan. Ketika Tuan Muda menemukan Si Feng, katakan saja bahwa kepala klan Xiong Zhan saat ini dalam pengasingan tertutup dan akan siap untuk meninggalkan pengasingan dalam beberapa hari. Pastikan untuk tidak mengungkapkan kegugupan. Klan Naga Banjir Ungu Banjir pasti masih belum dapat memverifikasi berita saat ini. Itu sebabnya mereka akan menggunakan kehebohan yang luar biasa. Ini untuk menunjukkan kekuatan mereka terhadap sapi harimau. Kalian bereaksi terlalu intens akan cocok dengan keinginan mereka. Ketika situasi merugikan, berpura-pura sangat kuat untuk menghalangi musuh. Ketika Anda sangat kuat, kenakan penampilan yang lemah untuk memancing musuh. Mengerti? Petik 2. Xiong Tai tampaknya mengerti, tetapi dia juga tampaknya tidak mengerti. Tapi dia merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan sangat masuk akal. Tetapi pada saat ini, Xiong Tai tidak bisa berpikir terlalu banyak. Dia mengangguk dan membawa Ye Yuan untuk pergi menemui Xiong Zhan. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan napas dalam hatinya juga. Klan beruang besar bodoh ini benar-benar cukup untuk tersedak. Tapi Xiong Tai ini kurang lebih harus bisa memahami beberapa idenya. Agaknya, menunda untuk sementara waktu bisa dilakukan. Tapi dia harus meningkatkan kecepatan sedikit di sisinya. Kalau tidak, jika klan Naga Banjir Ungu benar-benar menggerebek, itu tidak akan menyenangkan. Ketika Ye Yuan melihat Xiong Zhan, dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam juga khawatir. Berapa banyak kristal Viresos yang diserap orang ini? Untuk benar-benar diracuni begitu dalam. Xiong Zhan di depan matanya memiliki penampilan yang kurus, ekspresinya kuyu, tampak seperti orang gila. Bagaimana ada sikap ahli tier 6? Ketika Xiong Tai melihat Xiong Zhan, dia berlutut di depannya dengan air mata berlinang dan berkata, "Klan Het, demi Viresos Trudi perbear klan bear Anda harus menahan. Saya membawa Brother Ye ke sini. Dia pasti bisa membawa Brother Ye ke sini. Dia pasti bisa sembuhkan racun api Anda." Petik 2. Xiong Zhan memiliki tampilan lesu. Hanya setelah mendengar kata-kata Xiong Tai,
dia nyaris tidak bisa membuka kedua matanya dan secara singkat menyapu Ye Yuan. Dia berkata dengan lemah, apa artinya yang dimiliki Tier, bocah Tier 4? Ini, Kakak Ye, dia adalah dukun terbaik. Dia benar-benar punya cara untuk menyelamatkanmu. Xiong Tai juga tidak pasti. Dia sudah tidak memiliki metode apapun saat ini. Xiong Zan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, itu, tidak ada gunanya. Biarkan dia pergi. Racun kebakaran ini, bahkan aku punya, tidak ada jalan lain untuk itu. Bagaimana dia bisa melakukan? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, terlepas dari apakah aku punya sarana atau tidak, aku khawatir itu tidak lagi tergantung kepala klan Xiong Zan lagi. Klan naga banjir ungu mereka telah menyerang dan sekarang di pintu masuk. Jika kau terus seperti ini, Viresostru di Perbear klan, garis keturunan ini, mungkin akan dihentikan. Petik 2. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Xiong Zan tiba-tiba membuka kedua matanya. Sebuah sinar yang jarang terlihat memancar dari kedua mata ketika dia bertanya pada Xiong Tai, apakah yang dia katakan, benar? Xiong Tai membeku dan mengangguk sedikit. Ye Yuan berkata, baiklah, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Keturunanmu akan bertarung untuk klan beruang sekarang. Kamu, orang tua ini, setidaknya harus melakukan sesuatu, kan? Ingin aku melakukan apa? Xiong Zan terkejut dalam hati dan bergumam. Ye Yuan tidak repot dengan dia, tetapi dia berkata kepada Xiong Tai, Tuan Muda, Anda pergi dulu. Klan masih membutuhkan Anda untuk memimpin situasi keseluruhan. Ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Xiong Tai memandang Ye Yuan dan menganggukkan kepalanya dengan keras dan berkata, Kakak Ye, tempat ini akan dipercayakan padamu. Klan Head, jika aku tidak kembali kali ini, kamu harus membantuku membunuh Si Feng dan membalas dendam untuk saya. Saat dia berkata, Xiong Tai pergi dengan tegas. Xiong Zan memandang ke belakang Xiong Tai dan tidak bisa menahan diri untuk menyatukan alisnya. Ye Yuan tahu bahwa racun api Xiong Zan berkobar lagi dan saat ini membakar meridiannya. Tiba-tiba, Xiong Zan menutup matanya dan berkata, ingin aku melakukan apa, katakan itu. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, sudut mulutnya sedikit menunjukkan sedikit senyum. Dia tahu bahwa semangat juang di hati Xiong Zan sudah terangkat. Sebagai kaisar alkimia, Ye Yuan telah menyelamatkan dewa yang tahu berapa banyak orang di kehidupan sebelumnya. Dia tahu pikiran pasiennya seperti punggung tangannya dan tahu metode apa yang digunakan untuk keinginan pasien untuk hidup. Tanpa ragu, titik lemah Xiong Zan ini adalah klannya. Keturunannya semua bertempur di luar, sementara dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Tidak ada yang bisa dia lebih dari ini. Apa yang harus kamu lakukan adalah melepaskan kendali atas meridianmu dan membiarkanku bebas mengendalikan. Aku akan memasuki meridianmu menggunakan api esensi dan memurnikan semua racun api di tubuhmu. Kata Ye Yuan. Xiong Zan membentak kedua matanya dengan tiba-tiba dan menatap lekat-lekat ke Ye Yuan dan berkata, anak muda, kemampuan apa yang Anda miliki untuk berani melakukan perilaku seperti itu? Memasuki meridian orang lain dengan api esensi. Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Meskipun Xiong Zan adalah ahli tingkat 6, momen kecerobohan dan dia akan dibakar sampai mati oleh api esensi juga. Cara Ye Yuan untuk mengobati racun api terlalu berbahaya. Bahkan jika Xiong Zan sangat ingin pergi keluar dan bertarung berdampingan dengan keturunannya sekarang, dia tidak dapat membantu meragukan motif Ye Yuan pada saat ini juga. Menuju tatapan niat Xiong Zan, Ye Yuan acuh tak acuh. Menatap langsung Xiong Zan, dia berkata dengan dingin, saat ini, apakah kamu masih punya pilihan lain? Bab 651. Atas dasar apa aku harus percaya padamu? Xiong Zan menunjukkan ekspresi sedih saat dia berkata. Ye Yuan menatap Xiong Zan dan berkata sambil tersenyum, setiap detik lagi kamu menunda di sini, klanmu akan memiliki sedikit lebih banyak bahaya. Aku acuh tak acuh. Tapi bisakah kamu mampu meluangkan waktu? Ekspresi Xiong Zan berubah, dan wajahnya menunjukkan ekspresi berjuang. Dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, baiklah. Aku akan bekerja sama denganmu. Ye Yuan mengangguk dan mulai merasakan denyut nadi Xiong Zan. Energi esensi saya akan berkeliaran di dalam meridian Anda. Jangan melawan, kata Ye Yuan. Xiong Zan mengangguk. Ekspresi wajahnya agak jelek. Di satu sisi, itu karena penderitaan racun api. Di sisi lain, itu karena dia melakukan ini setara dengan menyerahkan hidupnya kepada Ye Yuan. Bagi para ahli tingkat 6, mereka lebih percaya pada kekuatan mereka sendiri. Hanya dalam keadaan seperti itu apakah dia tidak memiliki alternatif lain,
bahwa dia akan menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Namun, ketika energi esensi Ye Yuan memasuki meridian Xiongzan, ekspresi Xiongzan berubah. Energi esensi Ye Yuan seperti aliran yang jernih, perlahan mengalir di dalam meridiannya. Tidak hanya tidak ada sedikit pun ketidaksesuaian, itu bahkan membuatnya memiliki perasaan yang sangat nyaman. Dukun-dukun di klan itu juga telah mengambil nadi sebelumnya. Tapi belum pernah memberinya sensasi semacam ini sebelumnya. Ini hanya bisa berarti satu hal, keterampilan medis Ye Yuan jauh lebih kuat daripada para dukun di klan. Xiongzan tanpa sadar membuka matanya dan mengukur Ye Yuan dengan penasaran. Hanya untuk melihat bahwa di wajah muda dan tampan, tekad dan pengalaman teguh dari banyak perubahan kehidupan terungkap. Fokus. Jangan terganggu, Ye Yuan berkata dengan mata tertutup. Xiongzan terkejut dalam hati dan buru-buru mengekang pikirannya. Dan pada saat ini, kepercayaannya pada Ye Yuan meningkat beberapa kali secara tidak dapat dijelaskan. Tak lama, Ye Yuan perlahan membuka kedua mata, ekspresinya mengungkapkan kehikmatan. Awalnya, Xiongzan masih khawatir bahwa Ye Yuan masih sangat muda, dan bahwa perawatannya tidak dapat diandalkan. Tapi sekarang, dia sudah benar-benar diyakinkan oleh Ye Yuan. Jangan lihat bagaimana dia masih muda. Dia memiliki kemampuan asli. Hanya keterampilan membaca denyut nadi ini, yang dukun mana di klan dapat membandingkan. Melihat ekspresi Ye Yuan, Xiongzan tidak bisa menahan diri untuk menjadi gelisah. Dia bertanya dengan penuh tanya, adikku, mungkinkah itu tidak baik? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya itu tidak akan berhasil. Itu hanya jauh lebih merepotkan daripada yang aku bayangkan. Aku mungkin perlu meluangkan waktu. Melalui putaran diagnosis sekarang, Ye Yuan menemukan bahwa racun api sudah secara bertahap dicampur bersama dengan esensi iblis Xiongzan. Ketika racun api mencapai langkah ini, sangat sulit untuk dihilangkan. Satu kecelakaan dan itu akan merusak meridian Xiongzan. Bukan karena Ye Yuan khawatir kemampuannya kurang, tapi dia khawatir waktu yang dihabiskan di pihak Xiong Tai tidak akan cukup. Ketika Xiongzan mendengar, wajahnya tidak bisa membantu mengungkapkan kegembiraan liar saat dia berkata, lalu apa yang kamu tunggu? Cepat mulai. Ye Yuan mengangguk dan berkata, baiklah. Tapi berapa lama Xiong Tai bisa bertahan karena di sana akan terserah dia. Di sini, aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Mulai sekarang, kamu harus memberikan seluruh perhatianmu dan membuka semua meridian Anda. Selama proses saya mengeluarkan racun, Anda tidak boleh menggunakan sedikit pun energi esensi. Jika tidak, menanggung konsekuensinya sendiri. Petik 2. Xiongzan seperti anak kecil yang taat saat ini. Dia mengangguk dan berkata, oke, aku pasti tidak akan menggunakan. Pasti tidak akan menggunakan. Ye Yuan mengulurkan telapak tangannya. Api muncul di tangannya. Berapi-api, ketika kamu memasukkan meridiannya sebentar, kamu harus berkoordinasi dengan baik denganku. Kamu harus berhati-hati 2 kali lipat untuk memastikan tidak melukai meridiannya. Ye Yuan menggunakan kesadarannya untuk berkomunikasi dengan Firi. Masalah kecerdasan membuka kunci Firi, Ye Yuan secara alami tidak ingin membiarkan Xiongzan tahu. Orang harus tahu bahwa nilai api esensi yang membuka kunci kecerdasan bukanlah di bawah seni surgawi yang biasa. Jika Xiongzan tahu, siapa yang tahu apakah ia akan memiliki desain jahat atau tidak? Selesai menginstruksikan Firi, Ye Yuan mengetuk telapak tangan Xiongzan dengan ujung jarinya. Titik. Di luar perbatasan klan beruang dan domain Purple Float Dragon Clan, pedang ditarik, dan busur ditarik. Xiong Tai mematuhi saran Ye Yuan dan tidak membawa penatua pertama yang tersisa di klan ke sini. Ketika Zifeng melihat Xiong Tai, wajahnya menunjukkan sedikit kejutan. Xiong Tai juga tidak terlalu bodoh. Segera, dia berkata dengan aura yang mengancam, kepala klan Zifeng, kamu datang dengan sangat mengancam, mungkinkah kamu ingin memulai perang di seluruh papan dengan klan beruang kita? Ketika Zifeng melihat sikap Xiong Tai yang tenang, dia tidak bisa menahan keraguan dalam benaknya. Mungkinkah intel yang diperoleh tidak akurat? Xiongzan sama sekali tidak diracuni. Tapi dia secara alami tidak akan membiarkan itu muncul di wajahnya. Dia berkata dengan tawa besar, haha. Apa yang dikatakan oleh keponakan terhormat di sini? Aku sangat bosan baru-baru ini dan datang untuk menemukan Patua Xiong untuk mengobrol-ngobrol. Aku kebetulan membawa beberapa anak muda juga. 2 klan kami adalah tetangga, kita juga harus bersikap lebih akrab, bukan begitu? Di mana Patua Xiong? Sikap sombong seperti itu. Orang tua, aku, sudah datang secara pribadi. Apakah kamu tidak tahu bagaimana keluar dan menyambutku?
Kelompok beruang termasuk Xiong Hui semuanya mengungkapkan kemarahan di wajah mereka. Orang tua ini, Si Feng, benar-benar tak tahu malu. Jelas menyembunyikan niat jahat dan waspada terhadap Xiong Zhan juga. Namun, dia hanya harus berpura-pura penampilan seorang teman lama. Biasanya, Xiong Tai sudah lama mengayunkan palu. Mengapa dia berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Para anggota klan beruang mahir dalam pertempuran, tetapi mereka tidak pandai berbicara. Bagaimana mereka bisa memahami pemukulan seperti ini di semak belukar? Tapi sebelum datang, Ye Yuan berulang kali mendesak Xiong Tai untuk berpura-pura seolah-olah Xiong Zhang baik-baik saja. Otak Xiong Tai yang tidak tercerahkan akhirnya mulai bergerak juga. Omong-omong, Xiong Tai juga tidak bodoh, dia jauh lebih baik daripada Xiong Hui, orang yang terus terang itu. Xiong Tai tiba-tiba menyadari dan berkata, "Oh, ternyata kepala klan Zi Feng ada di sini untuk mengingat masa lalu. Kepala klan keluarga kami saat ini dalam pengasingan tertutup. Menghitungnya, ia harus keluar dari pengasingan 2 hari ini. Jika kepala klan Zi Feng bisa menunggu, mengapa tidak datang ke klan dan menunggu sedikit selama 1 atau 2 hari?" Petik 2. Mendengar Xiong Tai berkata demikian, Zi Feng menjadi lebih ragu. Mungkinkah intel itu benar-benar salah? Xiong Zhan pria tua itu benar-benar hanya dalam pengasingan tertutup. Bola mata Zi Feng berputar-putar, tapi tatapannya mendarat di Xiong Hui di belakang Xiong Tai. Xiong Hui tidak dikomposisikan sebagai Xiong Tai. Ekspresi gugup itu praktis tertulis di seluruh wajahnya. Begitu Zi Feng melihatnya, dia langsung mengerti dalam hatinya dan berpikir pada dirinya sendiri, Xiong mengikat kecil ini, dia benar-benar belajar bermain tipuan dan intrik dengan ayahmu juga. Namun sayangnya, tidak ada gunanya bagi Anda sendirian untuk menjadi pintar. Yang lain masih sekelompok beruang bodoh. Ketika Xiong Tai awalnya melihat ekspresi Zi Feng, dia berpikir bahwa penampilannya sendiri sudah menipu mata pihak lain. Tapi siapa yang tahu bahwa Zi Feng tiba-tiba tertawa samar dan berkata, "Karena keponakan terhormat diundang dengan begitu ramah, maka orang tua ini akan menerima dengan hormat daripada menolak dengan sopan. Pergilah, aku akan mengikuti kalian semua ke klan bersama. Aku akan minum gelas atau 2 dengan keponakan terhormat, Anda, pertama." Petik 2. Ekspresi Xiong Tai berubah tetapi berdiri di sana tanpa bergerak. Zi Feng tertawa dingin di hatinya, tetapi mulutnya berkata, "Ada apa? Mungkinkah keponakan terhormat punya sesuatu yang aneh untuk diungkapkan? Atau, orang tua ini tidak disambut? Apa kau bercanda? Kenapa? Kenapa aku harus mengungkapkan sesuatu dengan canggung?" Xiong Tai juga setengah matang. Bagaimana dia bisa menjadi Zi Feng, pertandingan rubah tua yang licik ini? Sebelumnya, itu hanya bertindak sesuai dengan instruksi Ye Yuan dan memikirkan beberapa strategi untuk merespons. Tetapi pada saat ini, diguncang oleh Zi Feng, Xiong Tai segera menyerahkan diri. Sepertinya Xiong Zhan, lelaki tua itu benar-benar menyerah kali ini. Haha, sungguh, surga membantu saya. Kecil, untuk berani memainkan permainan pikiran dengan lelaki tua ini, kamu terlalu berpengalaman. Aku akan membantai kamu dengan benar di sini, lalu pergi dan berikan harapan terbaikku pada Pak Tua Xiong. Hahaha, Zi Feng tertawa terbahak-bahak. Naga banjir yang bau, kamu sangat sombong ya. Kamu hanya mencoba menyentuh sehelai rambut TR. Bab 652-652. Baru saja, sisi klan beruang sudah siap untuk mati. Ketika Zi Feng tiba-tiba terbang dari pegangan, mereka tahu bahwa itu tidak bisa diseret lagi. Tapi suara ini, jelas sangat kasar, namun mirip dengan melodi surgawi. Namun, ketika Zi Feng mendengar suara ini, ekspresinya berubah. Memusatkan matanya dan melihat ke atas, hanya untuk melihat 2 siluet muncul di depan semua orang. Kau naga banjir ungu yang bau. Cukup mahir menjarah rumah yang terbakar. Xiong Zhan datang di depan Zi Feng, auranya tampaknya mengancam. Bagaimana dia masih memiliki sedikit petunjuk berada dalam kondisi sakit-sakitan saat ini. Semangat, ki, dan vitalitas seluruh orangnya mencapai puncaknya. Selain sedikit lebih kurus dari sebelumnya, kondisinya tidak terlukiskan dengan baik. Melihat adegan ini, Xiong Tai tidak bisa menahan untuk melihat Ye Yuan di samping Xiong Zhan dengan takjub, matanya dipenuhi dengan kekaguman. Orang ini benar-benar melakukannya. Selain itu, sangat cepat. Jika 15 menit kemudian, kelompok orang mereka ini semua harus kehilangan nyawa di tangan Zi Feng. Pria tua ini, Zi Feng, bukan sepatu yang bagus. Mengkonfirmasi bahwa sesuatu terjadi pada Xiong Zhan, dia tidak akan menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Wajah Zi Feng berubah hitam ketika ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Pak Tua Xiong, Anda benar-benar baik-baik saja.
Ini tidak mungkin. Mungkinkah kalian telah sengaja meletakkan labirin untuk menarik saya keluar? Kapan Anda semua punya kepala ini untuk itu? Petik 2. Xiong Zhan tidak hanya memiliki kecakapan bela diri yang tinggi, otaknya juga sangat gesit. Berbeda dari keterus-terangan beruang besar bodoh lainnya, otak Xiong Zhan masih bekerja dengan sangat baik. Beberapa tahun ini, jika bukan karena Xiong Zhan merancang strategi di tenda komando, klan beruang akan lama dimainkan sampai mati oleh Xi Feng. Poin ini, Ye Yuan telah lama melihat melalui beberapa firasat melalui percakapannya dengan Xiong Zhan. Xiong Zhan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia juga terbebas dari hambatan dalam hatinya. Melihat Xiong Zhan tertawa tanpa henti, Xi Feng berkata dengan wajah hitam, "Pak Tua Xiong, apa yang kamu tertawakan?" Xiong Zhan berkata dengan tawa lebar, "Naga banjir ungu yang busuk, jika kamu mengetahui kebenaran masalah ini, kamu pasti ingin memberikan dirimu beberapa tamparan. Tepat ketika kamu tiba, aku masih terbelit racun beracun yang mematikan. Seluruh orang saya hampir hancur. Jika bukan karena kerangka pikiran Anda yang terlalu kuat, saya benar-benar tidak akan berdaya melawan Anda jika Anda menyerang lebih awal." Hahaha. Petik 2. Xiong Zhan terkekeh dengan sangat gembira saat ini. Tapi ketika Ye Yuan membantunya menghilangkan racun, dia tidak bisa tertawa sama sekali. Dia awalnya berpikir bahwa masalah yang dikatakan Ye Yuan akan membutuhkan setidaknya setengah hari bahkan waktu sehari. Siapa tahu hanya butuh waktu 2 jam lebih singkat. Sandal Secret Flame Tier 5 Cleansing Ye Yuan yang digunakan untuk membersihkan racun api, efeknya tak terduga bagus. Proses pemberantasan racun itu seperti awan mengambang dan air yang mengalir, area yang dilewati oleh cleansing sandal Secret Flame, racun api segera dibersihkan. Saat itu, Xiong Zhan berpikir bahwa jika tidak ada masalah, seberapa cepat kecepatan bocah nakal ini harus dari racun api. Untungnya, kecepatan Ye Yuan benar-benar sangat cepat. Dia bergegas ke sini juga pada waktunya. Jika terlambat, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Dengan ini, wajah Xi Feng segera menjadi seperti bunglon, segala macam warna berulang kali berubah. Dia akhirnya mengerti mengapa Xiong Tai terus berlama-lama bersamanya. Ternyata dia mengulur waktu. Yang lebih membencinya adalah karena dia dipenuhi dengan kecurigaan, dia benar-benar menyukainya dan melewatkan waktu yang optimal. Kebetulan atau tidak, tepat di saat genting ini, Xiong Zhan benar-benar pulih. Waktu ini benar-benar dipahami terlalu cemerlang. Bahkan jika dia datang sedikit kemudian, itu juga tidak akan seburuk sekarang. Namun, itu hanya hilang hanya satu langkah ini. Perbedaan rambut yang lebar bisa menyebabkan kesalahan ribuan mil. Situasi ini sekarang, perbedaannya sangat besar. Melihat ekspresi Xi Feng, Xiong Zhan tertawa lebih senang. Kedua belah pihak telah berjuang selama bertahun-tahun, dan mereka selalu ditekan oleh naga banjir ungu. Hari ini, melihat Xi Feng mengempis, tidak perlu menyebutkan bagaimana Xiong Zhan membebaskan dalam hatinya. Tatapan Xi Feng tiba-tiba melayang ke Ye Yuan, dan dia bertanya dengan wajah serius, "Jangan bilang bahwa bocah ini yang merawat racun di tubuhmu. Jadi bagaimana jika ya, denganku, Xiong Zhan, sekitar, bisakah kamu masih merusak rambutnya?" Xiong Zhan berkata dengan arogan. Xi Feng memandang Ye Yuan dengan penuh kebencian dan berkata, "Nak, kau sangat berani. Untuk benar-benar berani membuat musuh keluar dari klan naga banjir ungu kita." Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, "Aku hanya seorang alkemis. Aku melihat ada seorang pasien dan baru saja merawatnya. Jika itu menyinggung Lord Xi Feng karena ini, maka datang dan pukul aku." Ketika dia mengatakan setengah kalimat pertama, semua orang, termasuk Xiong Zhan, semua berpikir bahwa Ye Yuan takut dan kebobolan. Sepanjang jalan sampai kalimat terakhir keluar, masing-masing dan semua klan beruang tidak bisa menahan tawa dengan keras. Mengapa kata-kata ini terdengar sangat membebaskan? Sementara wajah Xi Feng sudah hitam seperti bagian bawah pot. Dia memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, "Anak baik-baik saja. Kamu sedang mencari kematian." Ledakan. Aura milik ahli tingkat 6 tiba-tiba meletus. Xi Feng akan membunuh Ye Yuan dengan satu telapak tangan. "Pak Tua Xi Feng, lawanmu adalah aku. Kemampuan apa yang diperhitungkan sebagai pengganggu junior? Bagaimana mungkin Xiong Zhan membiarkan Xi Feng menang?" Dia langsung bergerak dan menghentikannya. Kedua orang itu langsung berseteru dalam pertempuran bersama. Dua ahli tingkat 6 hebat bertarung. Kekuatan itu benar-benar mengguncang bumi. Yang lain buru-buru mundur untuk menghindari pengaruh. Sementara Xi Feng terlibat dengan Xiong Zhan, dia meraung, "Zilin, untuk apa kau masih linglung? Bunuh anak itu untukku."
Zilin adalah tuan muda klan naga banjir naga ungu. Dengan raungan ini, bagaimana mungkin klan beruang dan klan naga banjir ungu masih duduk diam? Kedua klan secara resmi memulai pertempuran besar. Klan naga banjir ungu juga membawa sesepuh pertama tier 6 lainnya ke sini kali ini, sementara sesepuh pertama tier 6 klan beruang juga muncul pada saat ini, berselisih dengannya. Ketika Zilin mendapat pesanan Xi Feng, dia berlari langsung ke Ye Yuan. Namun, Xiong Tai sudah lama memandang Ye Yuan sebagai dermawannya. Bagaimana mungkin dia bisa memberinya kesempatan untuk mendekati Ye Yuan? Dia langsung menyerang juga untuk menghentikannya. Untuk sesaat, teriakan pertempuran dua klan membuat udara. Skala pertempuran seperti itu tidak sering terlihat di dunia luar. Pertempuran hebat dengan begitu banyak pakar tingkat 5 dan pakar tingkat 6, bahkan ketika menambahkan dunia tanpa akhir dan dunia ganas, dua dunia bersama-sama, juga tidak ada skala seperti itu. Ye Yuan menjadi yang paling lemah di medan perang dan benar-benar menjadi bosan dengan kebosanan. Kadang-kadang, ada orang-orang buta yang datang untuk menemukan masalah dengannya dan semuanya dengan santai dibuang olehnya. Selain beberapa ahli tingkat 6, benar-benar tidak banyak yang bisa mengancamnya di sini. Bahkan jika Zilin itu benar-benar menemukannya, dia tidak akan menganggapnya penting juga. Perhatian Ye Yuan sekarang ditempatkan pada pertempuran besar di langit. Xiong Zhan memperbaiki 100 lebih dari kristal Viresos. Awalnya, kekuatannya harus maju dengan cepat. Tetapi karena racun api, dia tidak dapat menembus tier 6 tingkat menengah selama ini. Tapi setelah Ye Yuan membantunya menghilangkan racun api, efek Xiong Zhan yang menyerap kekuatan sumber api mulai terlihat. Viresos True Deeper Bears awalnya adalah iblis dengan atribut api. Xiong Zhan menyerap banyak kristal Viresos, menerobos ke tingkat menengah tier 6 sudah merupakan sesuatu yang akan terjadi. Bahkan jika dia belum menembus sekarang, Xi Feng tidak lagi menjadi lawannya. Di udara, Xi Feng menjadi lebih khawatir semakin dia bertarung. Kapan kekuatan Xiong Zhan ini menjadi begitu kuat? Kamu akan menerobos segera. Xi Feng berkata dengan kaget. Xiong Zhan tertawa terbahak-bahak dan berkata, terima kasih padamu. Setelah melumpuhkanmu, aku akan bisa menerobos dengan pikiran tenang. Bab 653. Hahaha, aku sudah bertarung denganmu, naga banjir ungu yang bau ini selama bertahun-tahun. Belum pernah ada waktu yang membebaskan seperti itu sebelumnya. Tunggu sampai ayahmu menerobos ke tier 6 tahap menengah, aku pasti akan mengalahkanmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu. Xiong Zhan berkata sambil tertawa liar di udara. Xiong Zhan memecahkan kebuntuan dengan sangat cepat, mengejar Xi Feng dan memukulnya dengan sangat ganas. Tetapi dunia kultivasi dua orang tidak memiliki perbedaan besar. Tidak ada perbedaan yang besar dalam hal kekuatan. Bagi Xiong Zhan ingin menjatuhkan Xi Feng dalam waktu singkat, itu bukan sesuatu yang mudah. Pada kenyataannya, Ye Yuan juga tahu bahwa Xiong Zhan saat ini tidak bisa membunuh Xi Feng sama sekali. Kecuali dia bisa menembus tier 6 tingkat menengah. Pak Tua Xiong, jangan sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu telah membuatku bingung? Xi Feng berteriak suaranya saat dia melarikan diri. Jadi bagaimana jika mengacaukan kamu? Orang tua ini yang lebih kuat dari kamu sekarang mengacaukan kamu. Hahaha, lihat apakah kamu berani merajalela di depan ayahmu lagi. Kata Xiong Zhan. Xiong Zhan memutuskan untuk berterima kasih pada Ye Yuan dengan benar setelah masalah ini. Jika bukan karena Ye Yuan, klan beruang akan dalam bahaya sekarang. Saat ini, tidak hanya krisis beruang klan sepenuhnya diselesaikan, ia bahkan benar-benar menekan musuh lamanya bertahun-tahun. Perasaan membebaskan semacam ini, Xiong Zhan belum pernah ditemukan sebelumnya dalam bertahun-tahun kultivasi. Xi Feng menangkal pengejaran dan serangan Xiong Zhan sambil diam-diam cemas. Mengapa Tuan Muda Klan Rock tidak ada di sini? Masih belum datang. Orang tua ini benar-benar tidak akan bisa menahannya. Mengambil segala sesuatu untuk dipertimbangkan, aku tidak menghitung bahwa anak nakal seperti itu akan muncul dan benar-benar bisa menyelesaikan racun dalam tubuh Xiong Zhan. Keributan pertempuran dua orang di udara sangat hebat. Tetapi di bawah cambukan Xiong Zhan dan pemboman tanpa pandang bulu, Xi Feng sudah mengalami sedikit luka di tubuhnya. Xiong Zhan saat ini bertarung dengan kencang dan tidak berpikir banyak. Tapi alis Ye Yuan secara bertahap mengerut. Xi Feng jelas memiliki kemampuan untuk melarikan diri, tetapi dia dengan kuat menahannya dan tidak pergi. Jika ini terus berlanjut, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Xi Feng ini jelas adalah rubah tua yang licik. Berbicara secara logis, ia harus menghargai hidupnya tanpa batas. Tetapi mengapa dia tetap tinggal? Pasti ada sesuatu yang aneh untuk hal-hal menjadi abnormal.
Si Feng ini lebih suka mengalami cedera berat dan juga ingin tetap tinggal. Harus ada skema yang lebih besar. Mungkinkah klan naga banjir ungu masih memiliki jalan keluar? Firasat-firasat secara bertahap mengalir di hati Ye Yuan. Sama seperti Ye Yuan bertanya-tanya sendiri, sebuah titik hitam kecil muncul jauh di cakrawala. Ye Yuan menemukan titik hitam kecil ini segera. Hatinya tidak bisa membantu tenggelam secara bertahap. Titik hitam kecil secara bertahap membesar. Ye Yuan menajamkan matanya untuk melihat kejauhan. Ternyata itu adalah kereta terbang. Kereta terbang ditarik bersama oleh 9 binatang iblis terbang tier 4. Tontonan itu sangat megah. Tampilan mewah ini bukan jenis yang biasa-biasa saja. Mengikuti pendekatan kereta terbang, Xiongzan dan Xi Feng jelas memperhatikannya juga. Ketika Xi Feng melihat kereta terbang tiba, wajahnya tidak bisa membantu mengungkapkan kegembiraan liar. Hahaha, Xiongzan, Tuan Muda Peng Yun telah tiba. Akan kulihat kau masih sombong. Hari ini akan menjadi hari pemusnahan klan beruang di persejati Viresosmu. Saat Xiongzan mendengar nama Peng Yun, ekspresinya tanpa sadar sangat berubah. Dengan tatapan suram, dia menatap Xi Feng dan berkata, "Kamu, orang ini, sebenarnya berani mengkhianati Tuan Huyan dan memanggil klan Rock Besar Gunung Seribu Gunung. Bah, Huyan orang itu mungkin sudah lama mati. Selusin tahun ini, klan Harimau Darkvian mereka tidak menjaga kami sedikitpun. Atas dasar apa klan naga banjir unguku masih bekerja untuk tulang demi untuk mereka?" Kata Xi Feng. "Kamu tutup mulut sialmu. Kekuatan Lord Huyan sangat hebat. Bagaimana dia bisa mati? Kamu berani mengkhianati Lord Huyan. Bersiaplah untuk memiliki kesadaran akan kematian kalau begitu." Xiongzan berkata dengan kemarahan yang tidak terkendali. "Hehe, kamu beruang bodoh ini. Siapa yang tahu berapa banyak ras iblis di wilayah Darkvian Tiger Clan telah memunculkan pemikiran itu? Apakah kamu berpikir bahwa hanya ada klan naga banjir unguku? Hanya kamu, beruang bodoh ini yang akan menjadi bodohnya loyal kepada Huyan orang itu. Hari ini, memusnahkanmu, beruang bodoh besar ini, secara alami akan ada klan Rock Besar Gunung Seribu Gunung untuk mendukungku." Xi Feng berkata dengan tawa dingin. Ye Yuan mendengarkan percakapan dua orang dan tidak bisa menahan mengingat peringatan berulang Yu Huan. Dia juga tidak berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Tousan Mountain Great Rock Clan begitu cepat. Jika dia memberitahu mereka bahwa dia memiliki garis keturunan ras naga, hasilnya mungkin tidak akan baik. Mendengarkan itu, klan Harimau Darkvian dan ribuan klan besar Gunung Rock tampaknya adalah musuh bebuyutan. Dan kehidupan atau kematian bos Darkvian Tiger Clan tidak diketahui saat ini, mengakibatkan pemikiran berbagai klan iblis bawahan melayang. Klan beruang itu semua sangat sederhana dan jujur dan tidak memunculkan pemikiran ini sama sekali. Tapi klan naga banjir ungu yang berdekatan dengan mereka mungkin sudah memiliki niat untuk memberontak sejak lama. Itulah sebabnya mereka melemparkan banyak mereka dengan Tousan Mountain Great Rock Clan secara rahasia. Ye Yuan melihat bahwa seorang pria tua ditemani oleh sisi kereta terbang itu. Kekuatannya tak terduga, dia mungkin masih lebih kuat dari Xiongzan. Masalah ini hari ini kemungkinan belum dapat diselesaikan. Kereta terbang itu mendekat dengan sangat cepat. Seorang pemuda berhidung elang duduk di gerbong, terlihat sangat angkuh, seolah-olah semua orang di matanya seperti semut. Orang ini secara alami tuan muda klan raksasa Gunung Seribu Gunung, Peng Yun. Pada saat ini, seorang pemuda di sisi lain gerbong datang di depan dan berkata kepada semua orang dengan sangat arogan, "Tuan Muda Peng Yun telah tiba. Mengapa Anda semua tidak memberi hormat?" Xi Feng mengabaikan luka di tubuhnya dan buru-buru membungkuk dan berkata, "Klan Xi Feng yang lebih rendah, memberi hormat kepada Tuan Muda Yun Yun, penatua Peng Hai. Kepala klan-klan, sikap itu luar biasa patuh." Sementara Xiongzan memiliki pandangan yang muram dan tidak memiliki niat untuk memberi hormat sama sekali. Pemuda itu berkata dengan sangat marah ketika dia melihat situasi, "Kamu, klan beruang rendahan ini. Melihat Tuan Muda Peng Yun dan masih tidak memberi hormat." Petik 2. Tousan Mountain Great Rock Clan juga memiliki garis keturunan binatang suci kuno. Garis keturunan binatang surgawi mereka sangat tebal, itu jauh lebih kuat dari naga banjir ungu, Viresostru Diperbears, dan yang lainnya. Ekspresi Xiongzan berubah, dan dia berkata dengan mendengus dingin, "Aku, Xiongzan, hanya mengenali Tuan Huyan, dan aku tidak mengenali Tuan Muda Peng Yun. Ingin membuatku, Tuan Tua Xiong, memberi hormat. Bermimpilah." Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar kata-kata Xiongzan, dia mengangguk sedikit juga. Di antara klan iblis, memiliki integritas seperti itu tidak mudah. Orang harus tahu bahwa menyinggung Peng Yun sekarang mempertaruhkan bahaya pemusnahan klan.
Tapi Xiong Zan bahkan tidak mengerutkan alisnya. Pemuda itu berseru dengan marah, makhluk yang menolak wajah ketika diberikan. Untuk benar-benar berani tidak sopan terhadap tuan muda. Klan Harimau Dark Vien sudah mendekati akhir. Di masa depan, daerah Dongming ini, hanya ribuan gunung hebat klan Rock besarku punya kata akhir. Kamu masih tidak tahu bagaimana cara menghargai bantuan. Kami akan memusnahkan klanmu. Petik 2. Sialan omong kosong Anda, cara Lord Huyan sangat tangguh. Anda semua berani melompat-lompat, Anda akan diurus oleh dia cepat atau lambat suatu hari nanti. Kata Xiong Zan. Hahaha, kamu beruang bodoh ini, untuk benar-benar masih menyimpan ilusi tentang Huyan. Biarkan aku memberitahumu, Huyan terluka oleh pohon Azure Spirit lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat ini, bahkan jika dia tidak mati, dia cukup cacat, juga. Tuan muda ini akan memberi Anda kesempatan sekarang. Jika Anda masih tidak dapat merasakan, hari ini akan menjadi hari pemusnahan di perbear klan True di perbear Anda. Peng Yun yang tidak berbicara sepanjang waktu akhirnya membuka mulutnya. Ekspresi Xiong Zan berubah, dan dia tidak bisa membantu melihat klan di belakangnya, wajahnya menunjukkan ekspresi kengganan. Huhu, itu saja. Kamu, sebagai kepala klan, jika semua anggota keluargamu mati di tanganmu, maka kamu akan menjadi pendosa abadi klan Bear Viresostru di perbear. Bisakah kamu menerimanya? Peng Yun sepertinya bisa melihat melalui pikiran, membimbing dengan lembut. Xiong Zan tiba-tiba berbalik. Ye Yuan melihatnya dengan jelas. Setetes air mata benar-benar mengalir turun dari matanya. Anak-anak, apakah kalian semua takut mati atau tidak? Xiong Zan bertanya dengan nyaring dan mengesankan. Tidak takut.